Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran kedua. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu menjumpai kegiatan seperti pada gambar? Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Lalu bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Untuk mengetahuinya, kita simak teks berikut. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misal burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satunya adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu
dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Ayeuna urang titenan teks kawih. Judulna Priangan. Tuh di langit warna-warni katumbiri. Endah duh endah matak asri nu ningali. Tuh di gunung keur sempur sariak layung. Endah duh endah priangan lemah nu endah. Di lamping pasir nu subur di lembur singkur. Patani jongjong tatanen ngawelah sawah. Parahu maju duh maju jeung lambak udag-udagan. Pamayang ngangkleng di laut angkleng-angklengan. Dina kawih priangan aya kecap nu disebut dua kali saperti warna-warni, udag-udagan jeung angkleng-angklengan. Kecap saperti kitu teh disebutna kecap rajekan. Kecap rajekan nyaeta kecap anu diwangun dasarna disebut dua kali atawa leuwih. Boh robah sorana atawa henteu. Boh sabagian atawa sagemblengna. Kecap warna-warni wangun dasarna nyaeta kecap warna. Disebut dua kali sagemblengna tapi robah sorana. Nu kitu teh disebutna rajekan dwireka. Contoh, tulang. Rajekan dwireka jadi tulang taleng. Urang larapkeun kana kalimah hayam teh kari tulang talengna. Kecap udag-udagan jeung kecap angkleng-angklengan wangun dasarna disebut dua kali sagemblengna sarta dirarangkenan ku rarangken akhir an atawa rajekan dwi murni an. Contoh, udag. Rajekan dwi murni an jadi udag-udagan. Angkleng. Rajekan dwi murni an jadi angkleng-angklengan. Contoh, aduh. Rajekan dwi murni an jadi aduh-aduhan. Ayeuna urang larapkeun kana kalimah. Nu labuh teh aduh-aduhan teu kuat nahan ka nyeri. Kecap rajekan nu disebut henteu sagemblengna atawa sabagian nyaeta kecap rajekan dwi purwa jeung kecap rajekan dwi madya. Kecap rajekan dwi purwa nyaeta kecap rajekan anu engang atawa suku kata mimiti wangun dasarna disebut dua kali. Contona, sapu. Rajekan dwi purwa jadi sasapu. Takol. Rajekan dwi purwa jadi tatakol. Talu. Rajekan dwi purwa jadi tatalu. Contoh, talu rajekan dwi purwa tatalu. Ayeuna urang larapkeun kana kalimah. Teu meunang tatalu di kelas gandeng. Sekarang kita akan belajar mencari skala denah. Perhatikan denah tempat bazar berikut.
Dari denah tempat bazar, kita peroleh ukuran panjang lapangan sebenarnya adalah 40 meter. Sedangkan ukuran lebar lapangan sebenarnya adalah 30 meter. Sedangkan ukuran lebar pada denah adalah 15 cm. Berdasarkan tabel, kita akan mencari ukuran panjang pada denah. Yang pertama, kita akan ubah satuan meter ke cm. 40 meter sama dengan 4000 cm dan 30 meter sama dengan 3000 cm. Yang kedua, kita akan bandingkan lebar pada denah dengan lebar lapangan sebenarnya, yaitu 15 dibanding 3000. Sehingga lebar denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 15 per 3000. Untuk menyederhanakannya, kita cari FVB dari 15 dan 3000. Sehingga kita peroleh 1/200. Untuk memperoleh panjang pada denah dapat digunakan perbandingan sebagai berikut. X per panjang sebenarnya sama dengan lebar denah per lebar sebenarnya. Kita substitusikan X per 4000 sama dengan 15 per 3000. X sama dengan 15 per 3000 dikali 4000 sama dengan 60.000 per 3000 sama dengan 20. Jadi, panjang denah adalah 20 cm. Selanjutnya, mencari perbandingan panjang denah dengan panjang sebenarnya. Panjang denah berbanding dengan panjang sebenarnya, yaitu 20 per 4000. Di sini kita peroleh 1 per 200. Lalu kita tulis bentuk lainnya 1 berbanding 200. Perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya disebut skala. Jadi, skala yang digunakan untuk menggambar halaman sekolah adalah 1 berbanding 200. Skala sama dengan jarak pada gambar dibagi jarak sebenarnya. Perhatikan contoh berikut. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Untuk menyelesaikannya, kita akan cari perbandingan panjang dengan cara berikut. Skala sama dengan panjang pada gambar per panjang sebenarnya, sama dengan 25 cm per 5 meter. Kita ubah dulu satuan meternya ke dalam cm. 25 cm per 500 cm. Kita tulis dalam bentuk lain 25 berbanding 500 sama dengan 1 berbanding 20. Nah, ini dari mana 1 berbanding 20? Caranya 25 dibagi 25 dan 500 juga sama dibagi 25. 25 ini kita dapat dari FVB antara 25 dan 500. Yang kedua, carilah perbandingan lebar dengan cara berikut. Skala sama dengan lebar pada gambar dibagi lebar sebenarnya. Sama dengan 20 cm per 4 meter. Sama dengan 20 cm per 400 cm. Sama dengan 20 berbanding 400. Sama dengan 1 berbanding 20. Sama.
1/20 ini kita peroleh dari EVB antara 20 dan 400. Jadi, skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1/20. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.